Selamat pagi, siang, atau sore bagi rekan-rekan yang sedang nonton video ini. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Di mana untuk tugas kita kali ini yaitu untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di website terbuka. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Alim Fauji dengan NIM 0513688805 dari Prodi Sistem Informasi di UPJJ Bandung. Kalau begitu, kita langsung saja ke proyeknya. Untuk bagian pertama, kita akan setup struktur project. Pada tahap awal ini, kita akan membuat struktur project Vue.js sesuai dengan ketentuan yang diberikan pada tugas praktik. Struktur project terdiri dari folder aset, data, JS, dan template. Folder aset digunakan untuk menyimpan file CSS, folder data untuk menyimpan data dummy dalam format JSON, folder JS digunakan untuk menyimpan service, komponen, dan file utama aplikasi. Sedangkan folder template digunakan untuk menyimpan template dari setiap view komponen. Tujuan pemisahan folder ini adalah agar kode menjadi lebih mudah modular, mudah dipelihara, serta sesuai dengan konsep compound based architecture yang digunakan pada framework Vue.js. Lalu pada bagian data JSON, kita akan menyiapkan file data bahan ajar.json yang berfungsi sebagai sumber data aplikasi. Pada file ini terdapat daftar UPJJ, kategori mata kuliah, ekspedisi pengiriman, paket bahan ajar, data stok bahan ajar, dan data tracking delivery order. Menggunakan file JSON dipilih karena pada tugas ini belum menggunakan database, sehingga data dummy dapat langsung dibaca oleh aplikasi menggunakan JavaScript. Lalu pada bagian API service, untuk mengambil data dari file JSON, kita akan membuat sebuah service bernama api.js. Service ini menggunakan fungsi fetch untuk membaca file data bahan ajar.json, kemudian mengubahnya menjadi objek JavaScript menggunakan format JSON. Dengan memisahkan proses pengambilan data ke dalam service, kode menjadi lebih terstruktur karena komponen hanya berfokus pada tampilan dan interaksi pengguna. Pada root view application, setelah service selesai dibuat, kita akan membuat file app.js sebagai view instance-nya. File ini bertugas mengatur aplikasi, navigasi antar halaman menggunakan tab, serta menghubungkan data yang diperoleh dari JSON dengan seluruh komponen view yang akan digunakan dalam aplikasi. Melalui proses ini, seluruh data yang berasal dari JSON dapat diakses oleh setiap komponen yang membutuhkan data tersebut. Dilanjut dengan pembuatan komponen status batch. Pada tahap berikutnya, kita akan memulai menerapkan konsep view komponen sesuai dengan ketentuan tugas. Komponen pertama yang kita buat adalah status batch yang berfungsi untuk menampilkan kondisi stok bahan ajar. Komponen ini menerima data berupa sejumlah stok, batas safety stok, serta pencatatan tambahan melalui props. Dengan menggunakan props, komponen dapat digunakan kembali untuk berbagai data bahan ajar tanpa perlu membuat kode yang sama secara berulang. Lalu untuk penerapan conditional rendering, dengan ditentukan satu stok, kita bisa menggunakan directive conditional Vue.js, yaitu vif, velsif, dan velse. Apabila jumlah stok sama dengan 0, maka sistem menampilkan status kosong dengan warna merah. Jika jumlah stok lebih kecil dari safety stock, maka sistem menampilkan status menipis dengan warna oranye. Dan apabila jumlah stok masih berada di atas batas aman, maka sistem menampilkan status aman dengan warna hijau. Penggunaan conditional rendering ini memenuhi kebutuhan sistem untuk memberikan informasi kondisi stok secara otomatis berdasarkan data yang tersedia. Tooltip informasi tambahan, selain menampilkan status stok, kita juga menambahkan fitur tooltip menggunakan atribut title. Ketika pengguna mengarahkan mouse ke status stok, sistem akan menampilkan catatan tambahan yang berasal dari data bahan ajar. Fitur ini memudahkan pengguna untuk memperoleh informasi tambahan tanpa perlu membuka halaman detail terpisah. Dan untuk menjaga struktur kode tetap rapi, tampilan komponen dipisahkan ke dalam template dengan ID TPL batch. Template ini kemudian digunakan oleh komponen status batch melalui properti template. Pendekatan ini sesuai dengan konsep komponen based development pada Vue.js dan mempermudah proses pengembangan aplikasi ketika jumlah komponen semakin banyak. Lalu pada komponen stock table, pada tahap ini kita membuat komponen stock table yang menjadi komponen utama pada modul stok bahan ajar. Komponen ini bertanggung jawab untuk menampilkan seluruh data stok yang berasal dari file JSON. Data ditampilkan menggunakan directive v-for sehingga jumlah data yang ditampilkan dapat menyesuaikan isi array secara otomatis. Dan untuk filter shortnya, untuk memudahkan pencarian data, kita menambahkan fitur filter berdasarkan UT daerah dan kategori mata kuliah. Selain itu, tersedia fitur pengurutan berdasarkan judul, jumlah stok, dan harga. Seluruh proses filter dan sort dilakukan menggunakan computed property, sehingga perubahan data dapat diaplikasikan secara otomatis tanpa melakukan reload halaman. Lalu, komponen ini juga menyediakan fitur create, update, dan delete data bahan ajar. Pengguna dapat menambahkan data baru, memperoleh data yang sudah ada, ataupun menghapus data yang sudah tidak diperlukan. Sebelum proses penghapusan dilakukan, sistem akan melakukan konfirmasi untuk menjaga penghapusan data secara tidak sengaja.
Lalu untuk pembuatan komponen stock table, pada tahap ini kita akan membuat komponen B stock table yang berfungsi untuk menampilkan data stok bahan ajar. Data diperoleh dari file JSON, kemudian dikirimkan ke komponen menggunakan prop. Selanjutnya, data ditampilkan menggunakan directive v4 sehingga setiap data dapat dirender secara otomatis sesuai isi array yang tersedia. Selain menampilkan data, pada kolom status saya menggunakan komponen status batch yang sebelumnya telah dibuat sehingga tampilan status menjadi lebih modular dan dapat digunakan kembali pada bagian lain aplikasi. Untuk menampilkan data stok bahan ajar setelah komponen B stock table selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menampilkan data stok bahan ajar yang berasal dari file JSON. Data terlebih dahulu dibaca menggunakan API service melalui fungsi fetch, kemudian disimpan pada state aplikasi. Data yang telah diperoleh selanjutnya dikirimkan ke komponen menggunakan first item. Pada komponen stock table digunakan directive v4 untuk melakukan perulangan data sehingga seluruh data stok bahan ajar dapat ditampilkan secara otomatis ke dalam tabel. Informasi yang ditampilkan meliputi kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, jumlah stok, referensi stok, serta status stok. Dengan memanfaatkan data binding pada Vue.js, perubahan dapat langsung tercermin pada tampilan tanpa perlu memuat ulang halaman. Lanjut dengan implementasi filter data. Pada tahap ini kita akan mendapatkan fitur filter pada halaman stok bahan ajar. Pengguna dapat melakukan penyaringan data berdasarkan UT daerah atau UPJJJ. Data UPJJJ ditampilkan secara otomatis berdasarkan data yang tersedia pada sistem. Setelah pengguna memilih salah satu UPJJJ, sistem akan menampilkan filter kategori mata kuliah yang sesuai dengan data pada UPJJJ tersebut. Konsep ini dikenal sebagai dependent option karena pilihan kategori bergantung pada pilihan sebelumnya. Selain itu, tersedia juga filter untuk menampilkan stok yang menipis, yaitu ketika jumlah stok lebih kecil dari safety stok, serta filter stok kosong yang dapat membantu proses monitoring kebutuhan pengadaan bahan ajar. Lalu untuk implementasi sorting data, selain filter, sistem juga menyediakan fitur sorting atau pengurutan data. Pengguna dapat mengurutkan data berdasarkan judul, mata kuliah, jumlah stok maupun harga. Proses pengurutan dilakukan secara otomatis menggunakan computer property pada Vue.js, sehingga data dapat berubah secara real time tanpa memuat ulang halaman. Apabila pengguna ingin mengembalikan tampilan seperti semula, tersedia tombol reset yang akan menghapus seluruh filter dan pengaturan sorting yang sedang aktif. Untuk implementasi hapus data, pada setiap baris data stok bahan ajar tersedia tombol hapus yang digunakan untuk menghapus data tertentu dari data stok. Sebelum data dihapus, sistem akan menampilkan dialog konfirmasi untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar ingin melakukan penghapusan data. Apabila pengguna memilih OK, data akan dihapus dari array dan tampilan tabel akan langsung diperbarui secara otomatis oleh Vue.js tanpa melakukan proses refresh halaman. Lalu lanjut ke bagian informasi create data. Pada bagian ini kita mendapatkan fitur create data atau penambahan data bahan ajar. Pengguna dapat mengisi form yang tersedia mulai dari kode mata kuliah, judul, kategori hingga jumlah stok. Setiap input pada form terhubung dengan data Vue menggunakan Vue model sehingga perubahan dapat terjadi secara real time. Ketika penggunaan menekan tombol simpan atau tombol enter, sistem akan menjalankan proses validasi sederhana untuk memastikan data penting telah terisi dengan benar. Jika data valid, maka data baru akan ditambahkan ke dalam list stok menggunakan fungsi push dan langsung ditampilkan pada tabel tanpa perlu melakukan refresh halaman. Di bagian informasi filter data, kita dapat menambahkan fitur filter data berdasarkan UPJ dan UT daerah. Data pilihan diambil secara otomatis dari dataset sehingga selalu sesuai dengan data yang tersedia. Selain itu, terdapat filter kategori yang bersifat dependent, di mana kategori hanya muncul setelah pengguna melalui UPJ tertentu. Sistem juga menyediakan filter tambahan untuk menampilkan data stok yang menipis dan stok kosong, hingga dapat membantu proses monitoring inventaris bahan ajar. Untuk implementasi sorting dan reset, selain filter, sistem juga dilengkapi dengan fitur sorting data. Pengguna dapat mengurutkan data berdasarkan judul, jumlah stok, maupun harga. Proses sorting dilakukan menggunakan computer property sehingga bentuk perubahan dapat langsung terlihat secara otomatis pada tampilan tabel. Untuk mempermudah pengguna, tersedia tombol reset yang berfungsi untuk membagikan semua filter dan sorting ke kondisi awal. Informasi edit data. Pada tahap ini, kita menambahkan fitur edit data bahan ajar. Ketika pengguna menekan tombol edit, maka data yang dipilih akan otomatis ditampilkan ke dalam form input. Hal ini dimungkinkan karena Vue.js menggunakan konsep data binding, sehingga data dapat langsung dihubungkan ke form. Setelah data diperbarui oleh pengguna, sistem akan menggantikan data lama dengan data baru menggunakan metode splice berdasarkan index array. Dengan fitur ini, pengguna dapat melakukan pembaruan data tanpa harus menghapus dan mendapatkan ulang data secara manual. Kita berpindah ke tracking DO. Pada bagian ini kita mengimplementasikan fitur tracking delivery order untuk memantau status pengiriman bahan ajar. Pengguna dapat melakukan pencarian data berdasarkan nomor DO atau NIM-nya.
serta melakukan riset pencarian menggunakan tombol escape. Selain itu, sistem juga mendukung penambahan DO baru dengan nomor yang dibuat secara otomatis berdasarkan tahun dan jumlah data yang ada. Pengguna juga dapat memilih paket bahan ajar dan ekspedisi pengiriman, di mana total harga akan dihitung secara otomatis berdasarkan paket yang dipilih. Lanjut dengan tracking perjalanannya, pada fitur ini juga ditambahkan tracking perjalanan pengiriman. Setiap status perjalanan dicatat dengan waktu otomatis dan keterangan dari pengguna. Data perjalanan diaplikasikan secara kronologis sehingga pengguna dapat memantau proses pengiriman dari awal hingga barang diterima. Di bagian ini, kita akan membahaskan fitur pesanan bahan ajar. Pengguna dapat memilih paket yang tersedia, kemudian sistem akan menampilkan isi paket secara otomatis. Selain itu, pengguna juga dapat memilih ekspedisi pengiriman dan mengisi data pribadi seperti NIM dan nama. Total harga akan dihitung secara otomatis berdasarkan paket yang dipilih sehingga pengguna dapat langsung melihat estimasi biaya pemesanan. Setelah data lengkap, pengguna dapat melakukan pemesanan dengan menekan tombol pesan sekarang. Di bagian ini juga kita melakukan perbaikan tampilan interface aplikasi agar lebih rapi dan mudah digunakan. Dengan styling pada tombol, tabel, dan form input sehingga tampilan menjadi lebih konsisten seperti aplikasi dashboard sederhana. Selain itu, setiap bagian aplikasi dipisahkan menggunakan kontainer agar lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pengguna. Tidak hanya berfungsi dengan baik, tapi juga memiliki tampilan yang lebih profesional dan nyaman digunakan. Dilanjut dengan membuat komponen DO tracking yang berfungsi untuk menampilkan data tracking pengiriman bahan ajar. Data tracking dikirimkan dari root view menggunakan props kemudian ditampilkan dalam bentuk daftar delivery order. Pengguna dapat melakukan pencarian berdasarkan nomor delivery order maupun NIM mahasiswanya. Proses pencarian dilakukan secara otomatis menggunakan komputer property sehingga hasil pencarian akan langsung diperbarui ketika pengguna mengetikkan kata kunci tertentu. Selain itu, pengguna juga dapat menghapus pencarian dengan menekan tombol escape pada keyboard. Untuk pembuatan delivery order baru, kita tambahkan fitur seperti nomor delivery dibuat secara otomatis menggunakan kombinasi tahun berjalan dan nomor urut sehingga setiap delivery order memiliki identitas yang unik. Pada formulir ini, pengguna harus mengisi data NIM, nama mahasiswa, ekspedisi, dan paket bahan ajar. Sebelum data disimpan, sistem akan melakukan validasi sederhana untuk memastikan data wajib telah terisi dengan lengkap. Setelah data berhasil disimpan, daftar tracking akan diperbarui secara otomatis tanpa perlu melakukan refresh halaman. Dan untuk pemilihan paket dan informasi harganya, kita menggunakan elemen select yang mengambil data langsung dari array paket yang tersedia pada file JSON. Ketika pengguna memilih salah satu paket, sistem akan menampilkan detail isi paket sehingga pengguna dapat mengetahui daftar mata kuliah termasuk di dalam paket tersebut. Selain itu, harga paket akan dihitung secara otomatis dan diberikan dalam format mata uang rupiah untuk memudahkan pengguna melihat total biaya yang harus dibayarkan. Fitur berikutnya adalah penambahan status perjalanan pengiriman. Pengguna dapat memilih delivery order tertentu kemudian menambahkan informasi perkembangan pengiriman. Waktu pencatatan perjalanan diambil secara otomatis menggunakan fungsi date sehingga setiap aktivitas pengiriman memiliki informasi waktu yang akurat. Ketika status perjalanan ditambahkan, sistem secara otomatis mengubah status delivery order menjadi dalam perjalanan sehingga informasi pengiriman selalu terbaharui sesuai dengan kondisi terkini. Dan untuk formulir pemesanan bahan ajar, kita buat komponen order form yang digunakan untuk pengelolaan proses pemesanannya. Data paket dan ekspedisi diperoleh dari file JSON, kemudian dikirimkan ke komponen menggunakan proofs. Pengguna diwajibkan mengisi NIM, nama siswa, dan memilih paket bahan ajar, memilih ekspedisi pengiriman, serta mengisi alamat tujuan pengiriman. Sebelum pemesanan diproses, sistem melakukan validasi sederhana untuk memastikan seluruh data wajib telah diisi dengan lengkap. Dengan detail paket dan perhitungan harga, ketika pengguna memilih salah satu paket bahan ajar, sistem akan menampilkan data mata kuliah yang termasuk dalam paket tersebut, sehingga pengguna dapat melakukan pengecekan sebelum pemesanan. Harga paket diambil secara otomatis dari paket data yang dipilih dan terpilih dalam format mata uang rupiah sehingga pengguna dapat total biaya yang harus dibayarkan. Untuk menekan kemudahan pengguna, sistem juga menampilkan ringkasan pesanan yang berisi data mahasiswa, paket yang dipilih, ekspedisi pengiriman, dan tetap harga pemesanan. Ringkasan ini diperbarui secara otomatis menggunakan mekanisme reaktivitas Vue.js, sehingga setiap perubahan data akan langsung tercermin pada tampilan tanpa perlu melakukan refresh halaman. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, seluruh fitur utama yang diminta pada tugas praktik telah berhasil diterapkan menggunakan framework Vue.js. Aplikasi telah menerapkan proses komponen, prop, data binding, conditional rendering, computer property, watcher, event handling, serta operasi CRUD sesuai dengan ketentuan tugasnya. Dengan demikian, demonstrasi aplikasi yang saya buat, mohon maaf sebelumnya terdapat beberapa kesalahan baik dari cara saya menyampaikan maupun dengan apa yang saya sampaikan.
Walaupun begitu, saya berterima kasih sudah menyaksikan sampai titik ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih.